Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu a'lam. Hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tulisan yang ditulis oleh Muhammad Qutb di dalam satu bukunya yang berjudul Al-Jahiliyah Al-Qarniyah wal Misri, Jahiliyah abad 20. Beliau banyak menulis problematika tentang keumatan kita, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal ataupun yang datangnya dari faktor internal. Begitu detailnya beliau menulis persoalan-persoalan keumatan yang pada akhirnya umat Islam mengalami beberapa penyakit secara adahiyah yang lebih luar biasanya. Dampaknya lebih real, lebih konkret ketika beliau menjelaskan tentang bahwa ketika persoalan keumatan ini di mana kita sebagai Muslim dihadapi dengan sebuah yang ada al-ghazwa al-fikriyah, ini dampaknya begitu sangat amat terasa. Dekadensi moral, krisis akidah, kemudian krisis moral. Ini yang menjadi sasaran target itu adalah generasi-generasi muda, anak-anak muda. Ketika kemudian ini kita tidak mencermati secara teliti dengan baik, ketika kita tidak memiliki rasa ihtimam yang tinggi, maka akan terjadi kemungkinan besar yang terjadi adalah kerusakan yang akhirnya berdampak kepada umat Islam itu sendiri. Apakah Al-Quran tidak membicarakan tentang hal ini? Jelas. Allah Subhanahu wa taala seringkali ketika kita menemukan satu ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah mengingatkan kepada kita agar kita memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki rasa ihtimam yang tinggi, yang serius. Allah ingatkan di dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Allah mengingatkan kepada kita sebagai generasi tua, generasi awal, untuk bagaimana memperhatikan anak-anak kita, generasi kita, cucu-cucu kita, ketika kemudian kita tinggalkan mereka dalam kondisi, dalam keadaan lemah secara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki lemah secara ideologi. Apa yang kemudian Allah sampaikan? Waliyataqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Nilai keteladanan harus kemudian kita munculkan kepada mereka.
nilai uswatun hasanah harus kita tampilkan di hadapan mereka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah apa? Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kita menyampaikan perkataan-perkataan yang tegas kepada mereka. Ini salah satu di antara di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bimbingan dan arahan kepada kita. Nah, kembali kepada satu tulisan yang ditulis oleh Muhammad Kutub ketika di mana muskilatul ummah, problematika keumatan yang kemudian kita rasakan begitu sangat amat terasa, ini perlu ada semacam solusi-solusinya. Perlu ada yang namanya al-ilaj, jalan keluar yang harus kemudian kita lakukan. Nah, beliau salah satu antaranya mengutip di dalam satu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102, ayat 103 sampai ayat 104. Ini menjadi satu rangkaian ayat demi ayat. Kemudian di dalamnya ada yang namanya harakatul inqadh, langkah-langkah penyelamatan. Begitu detailnya beliau kemudian memberikan satu solusi kepada umat Islam yang harus kemudian dilakukan dalam rangka untuk bagaimana mencarikan jalan keluar. Beliau mengutip dalam satu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat sering kita dengar nih ketika salah seorang khatib menyampaikan ayat tersebut, kita sudah sama-sama hafal betul. Dalam redaksi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bimbingan dan arahan kepada kita. Yang pertama, ketika melihat kondisi dan situasi yang dimana umat Islam sudah mengalami begitu luar biasa, dekadensi moralnya, degradasi akidahnya, yang akhirnya mengalami kemunduran yang begitu sangat amat terasa. Apa yang kemudian begitu banyak? Sekarang ini kita bisa melihat anak-anak kita, ya Allah, kalau pemuda mereka tidak dekat dengan nilai-nilai keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak disentuh, tidak disapa, tidak dibentuk, masya Allah, yang terjadi adalah kerusakan begitu sangat luar biasa dahsyatnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pendekatan dengan penguatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah sebagai langkah asasul hayat kita, sebagai langkah dasar kita, penguatan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah modal yang paling luar biasa. Sampai bagaimana Luqman mendidik anaknya kepada anak-anaknya itu pendekatan dengan menggunakan metode pendidikan yang begitu luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anak-anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Pendekatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah number one. Enggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini skala prioritas kita dan kemudian sebagai asasul hayat kita. Keimanan yang benar itu adalah keimanan yang memiliki sebuah korelasi, hubungan yang kuat antara pembenaran hati kita dengan apa yang kita ucapkan. Lalu kemudian menjadi sebuah gambaran diri, menjadi sebuah gambaran diri yang kita kenal dengan istilah akhlakul karimah. Ini konsep keimanan yang kita definisikan secara wadih, secara jelas. Iqrar bil lisan, tasdiq bil qalb, wa aqam bil amal. Diucapkan dengan lisan, hatinya membenarkan, kemudian melahirkan sikap gambaran diri, gambaran jiwa yang dikenal dengan oleh Imam Al-Ghazali sebagai gambaran diri syakhsiyah Islamiyah Rabbaniyah. Kekuatan keimanan ini menjadi mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
seseorang yang memiliki kekuatan iman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memiliki natijatul hayatnya. Seseorang yang memiliki goyatul hayatnya dengan keimanan yang kokoh, dia akan mengetahui tentang bagaimana orientasi kehidupannya dan langkah-langkahnya serta bagaimana pergerakan-pergerakannya untuk bagaimana dia menjadi orang istiqomah lalu berhati-hati. Ini menurut pandangan dari Muhammad Nasibullah di dalam bukunya yang berjudul Tarbiyah Dzatiyah. Yang kedua, ayat tersebut Allah menyampaikan dengan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalimat takwa kemudian dikuatkan dengan kalimat haqqa tuqatih. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selayaknya menjadi sebagai suatu solusi dalam kehidupan kita. Setiap problematika kita kemudian kita terpikir dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang kemudian tidak diduga-duga, dan ini menjadi sebuah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, makanya bingkaian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu indikator yang kedua. Setelah asasul haya yang pertama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqat tuqatih. Ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita semakin jauh kepada Allah. Seharusnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan salah satu di antara target puasa atau seperti itu. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Dalam situasi di mana kita senang, susah, biasa-biasa saja, maka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus senantiasa melekat kapan saja dan di mana saja. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang Allah sampaikan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali mati, meninggal, wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Allah kepada kita. Apa yang kemudian ditulis oleh Muhammad Qutb seperti itu. Nilai bagaimana wala tamutunna illa wa antum muslimun ini kan menjadi satu yang Allah jelaskan di dalam ayat yang lain. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sepenuh kehidupan kita totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sangat wajar kalau kemudian Umar bin Khattab di dalam satu statementnya menyampaikan dengan kalimatnya raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sampai sebegitunya Allah sebagai tempat satu-satunya yang awalan untuk menggapai ridhonya. Sampai kemudian menjadi satu rujukan yang begitu jelas. Umar bin Khattab yang sekelas di mana beliau begitu tinggi secara pemahaman keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sebegitunya. Lalu pendekatan secara pribadi yang harus kemudian ditumbuhkan dalam surat Ali Imran ayat 1 seperti itu. Yang berikutnya surat Ali Imran ayat 103 ini adalah pembentukan secara kolektif yang harus kemudian kita lakukan. Mohon maaf kata, Pak, Bu, ini muskilatul ummah, problematika umat ini harus kemudian kita lakukan. Untuk bagaimana menghadangnya itu harus dilakukan dengan bagaimana pembentukan secara pribadi dan juga pembentukan secara kolektif. Surat Ali Imran ayat 103 Allah mengajarkan bagaimana pembentukan secara kolektif. Di samping pembentukan secara pribadi intijahal, keimanan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Islamul Hayat juga tiga,
Yang berikutnya adalah pembentukan secara kolektif yang harus kemudian dilakukan adalah apa? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Quran dan Sunnah, ya, itu harus kemudian kita kaji, kita pahami, kita baca Al-Quran. Salah satu pedoman yang kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang terbesar, mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW yang terbesar, yaitu Al-Quran. Makanya dalam bulan suci Ramadan Allah kemudian menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyebut dengan bahasa Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ini setelah kemudian saya baca kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu menjadi satu kesatuan yang utuh di bulan suci Ramadan. Lalu dari Baitul Izzah sampai ke dunia itu bertahap. Ada yang turunnya bukan di bulan suci Ramadan, secara istimrariyah turunnya. Tapi kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu di dalam bulan suci Ramadan, luar biasa. Kemudian turunnya secara bertahap dalam rangka membentuk pribadi-pribadi muslim yang kokoh, yang utuh, yang solid. Kemudian apa? Allah sampaikan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang yang tadinya perintah untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian wala tafarraqu, Allah melarang berpecah belah. Berpecah belah itu akan berdampak kepada memberikan kesempatan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia kan belum selesai nih ayat ini. Setelah itu Allah menyampaikan dengan kalimat di mana kita diperintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kita, ya. Allah menyatukan hati-hati kita. Lalu kemudian ketika hati-hati kita kemudian menjadi satu, menjadi talibul qulub, fa'alla baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ketika kemudian terjadi satu kesatuan hati yang utuh, maka melahirkan sebuah persaudaraan yang kokoh. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ayat ini secara asbabun nuzul turun ayatnya itu ketika terjadi di mana kelompok Aus dan kelompok Khazraj berperang nggak selesai. Lalu kemudian turun ayat ini kemudian menyatukan dua suku itu menjadi satu dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Islam akhirnya berkembang di kota Madinah ketika Allah menyatukan hati-hati mereka. Selesai sampai di situ? Tidak. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang 103 yang terakhir. Baru masuk ayat yang ke 104, Allah menyampaikan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah menjadi satu kesatuan yang kokoh, pembinaan secara pribadi, kemudian penguatan secara kolektif, secara bersama-sama, ini kan menjadi sebuah pahala bainakum fadbatu bi ni'mati ikhwana. Menjadi sebuah keuntungan yang begitu luar biasa. Lalu kemudian apa? Harakatul inqaz, langkah-langkah penyelamatannya adalah apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Langkah-langkah penyelamatannya itu adalah lakukan dakwah. Sebagai setiap muslim punya kewajiban untuk menyampaikan kalimat dakwah. Walaupun walau ayat, sampaikan. Abdus salam, sampaikan kepada siapa saja. Tapi ayat ini yang menarik, Allah menyampaikan dengan kalimat harus kemudian bersama-sama. Wal takum minkum, dan hendaklah ada sekelompok di antara kamu ada yang kemudian mengajak menyuruh kepada jalan dakwah, jalan kebaikan, jalan Islam bersama-sama, tidak sendirian. Wa kata
orang-orang yang kemudian benci kepada Islam itu, mereka bekerjanya tidak sendirian. Mereka ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka bersama-sama, mereka saling mengokohkan. Kalau mereka melakukan bersama-sama untuk bagaimana menghancurkan Islam, maka kemudian kita harus melakukan bersama-sama juga. Andai kata kita tidak melakukan secara bersama-sama, maka yang terjadi adalah fasadun kabir, kerusakan yang sangat besar. Oleh karena itu Allah menyampaikan dengan kalimat bahasa bersama-sama. Wal takum minkum ummatun yad'una. Yad'una ini kan menjadi sebuah fi'il mudhari yang tidak berhukum. Yad'una, bersama-sama, enggak boleh sendirian, harus sama-sama. Ayo, di bulan Ramadan ini kita bareng-bareng melangkah untuk menyatukan visi kita, langkah kita, konsep kita, tujuan kita, goya kita, natijah kita, untuk bagaimana kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang badal thayyibatun wa ghafur. Akan kemudian muncul pemimpin-pemimpin baru yang kemudian untuk bagaimana mengedepankan Islam sebagai agama satu-satunya yang kemudian paling tinggi di antara agama-agama yang lain. Mudah-mudahan, insyaallah. Karena redaksi ayat ini terakhir Allah menyampaikan dengan kalimat wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi urut ayat dari ayat 102, 103 sampai 104, kemenangan itu mutlak dimiliki oleh umat Islam, manakala proses demi proses yang ada di dalam ayat itu harus kemudian kita lakukan secara utuh apa yang Allah sampaikan di dalam ayatnya. Secara pribadi perlu ada perbaikan diri, pembentukan diri. Secara kolektif baru kemudian langkahnya bersama-sama. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan dakwah yang kita bisa lakukan, baik secara pribadi ataupun secara kolektif, secara bersama-sama, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemenangan kepada umat kita, umat Islam. Dan juga mudah-mudahan negara kita, bangsa kita yang secara mayoritas umat Islam, Allah akan jadikan sebagai negara yang badatun bajibatun walaupun ghafur. Dan ketika kita komitmen, ketika kita konsisten bahwa dakwah adalah tanggung jawab kita bersama-sama untuk bagaimana mengajak saudara-saudara kita jalan ke surga, kembali kepada jalan kefitrahannya, jalan kembali kepada sunnah-sunnahnya, kembali jalan kepada nilai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan. Baik, ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.